Shalom Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami menyapa yang ada di tempat ini, sidang jemaat yang ada di lantai bawah, dan juga seluruh sidang jemaat yang menyaksikan ibadah dari rumah, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Sekali lagi kami menyapa dari tempat ini, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kita, amin. Kita masih boleh tiba di tempat ini, kita masih bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh rasakan hingga pada saat ini, hingga pada hari ini, bahkan hingga pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh datang di tempat ini bersama-sama beribadah di dalam persekutuan yang indah pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mau datang menyembah Engkau, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami naikkan syukur kepadamu ya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian kita, ku naikkan syukur padamu ya Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Sekali lagi dengan sungguh, ku naikkan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji, syukur bagimu, amin Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari kita mengulangi pujian kita kembali dari awal. Kami naikkan syukur kepadamu ya Yesus Tuhan, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, kami sembah sujud kepadamu Tuhan. Katakan di hadapan tata kemuliaan, kami tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu katakan kemuliaan, kemuliaan hanya bagi. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama segala puji.
segala puji syukur bagimu. Amin. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami tinggikan namamu selalu ya Bapa. Kemuliaan hanya bagi namamu, hanya bagimu. Terpujilah nama. Sekali lagi segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh Yesus Tuhan, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Kaulah yang layak ditinggikan, Hosana bagimu kami yang hidup. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala pujian, segala hormat bagimu. Kaulah sumber kuat kami, kaulah kemenangan kami. Haleluya. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Namamu indah, namamu masyhur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kami mau selalu memuji namamu Tuhan di tempat. Kami mau selalu meninggikan namamu Tuhan. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, dengan sungguh Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selama. Sekali lagi dengan sungguh. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan kepada Tuhan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya
menyembah, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Sungguh kemuliaan dan hormat hanya bagimu ya Allah yang kami tinggikan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu. Bahkan saat ini kami akan lebih lagi bersuka cita memuji nama-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita begitu ajaib, Tuhan kita begitu dahsyat. Amin. Kasih-Nya tak berkesudahan. Dari ujung bumi semuanya kasih Tuhan dicurahkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan dari utara ke selatan. Kasih-Nya tak terselami. Haleluya. Sungguh Allah kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Katakan sama-sama, dari utara ke selatan. Haleluya. Dari utara ke selatan. Katakan terdengar. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Amin Tuhan. Kebesarannya dicerita. Dialah Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Nama Yesus yang disanjung tinggi. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan. Amin Tuhan. Terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari barat sampai ke timur. Biarlah nama Yesus disanjung tinggi. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesaran Tuhan, kebesarannya diceritakan. Dialah Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah yang dalam, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh Allahku dahsyat. Tinggikan nama-Mu, oh Allahku dahsyat. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Allah kita sungguh dahsyat, amin.
seluruh bumi, seluruh seisi bumi sujud menyembah kepada Tuhan karena kebesaran Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan bagi setiap kita. Kita lebih bersuka cita lagi, kita bersyukur bila kita merenungkan setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan kepada Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya. Apa balasanku? Apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi kita, seperti Kristus mengasihi aku. Ku mau mengasihinya selalu, membawakan Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu berkumpul, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Sekali lagi, oh bukan pada harta, oh bukan pada harta yang fana, sukacita itu berkumpul, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhan. Ayo berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu silakan kembali duduk. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang besar karena pengorbanan Kristus bagi kita. Bahkan hari ini, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita semakin dewasa dalam mengiring Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan terukir dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setia-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Engkau yang mengerti isi hati kami. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Dialah Bapa yang mengerti isi hati kita. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, segalanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, percaya janjimu ajaib terukir Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam setiap kehidupan kami. Dalam kehidupanku kami percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, segalanya bagi kami. Kami percaya, percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku sekali lagi dengan sungguh, ku percaya janjimu ajaib. Amin. Janjimu ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi kami ya Bapa. Segalanya bagiku, kami percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ini pengakuan kami, ini iman kami Bapa, bahwa
Janji-Mu lah yang melepaskan kami dari kuasa maut, bahwa janji-Mu lah yang menyelamatkan kehidupan kami. Ini kami orang-orang percaya datang kepadamu, mengakui segala keterbatasan kami Bapa. Meskipun gampang kami mengatakan bahwa firman-Mu, janji-Mu terukir dalam hidup kami. Tetapi sungguhnya dalam hidup kami ketika Engkau melihat dalam hati kami, sungguh Bapa banyak kekurangan yang belum sepenuhnya mengasihi Engkau Bapa. Tapi hari demi hari, kesempatan demi kesempatan yang Engkau masih berikan bagi kami, untuk kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, kami seluruh umat-Mu yang punya kesempatan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan yang menolong hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Kuasa Allah dalam hidupnya. Biarlah Engkau yang menguasai Bapa. Kami seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berilah kami iman untuk kami memahami. Dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami Bapa. Segala puji syukur bagi-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama keluarga saya menyapa kita semua dengan syukur sukacita. Selamat hari Minggu dan Shalom. Puji Tuhan. Pada waktu-waktu terakhir ini, semua orang di seluruh dunia sedang menantikan kabar yang baik. Berita yang baik, berita sukacita. Dan kalau saya perhatikan, kalau ada dalam urut-urutan, begitu ya, dibuat sebuah urut-urutan, maka kabar baik yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat di dunia adalah kapan kita divaksin. Betul ya? Saya kira saudara juga menginginkan hal yang sama, betul ya? Karena kita sudah terlalu lama, hampir 1 tahun, cukup menderita. Bahkan barusan tadi pagi ketika saya membersihkan kendaraan, mau berangkat ke sini ibadah, ada lagi tetangga saya berbicara, aduh Pak, bisnis semua susah begini dan begitu, sampai kapan ini divaksinnya ini? Ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu. Sehingga setiap hari, hampir setiap hari kita mengupdate, oh ternyata sudah November. Ada yang berjanji bulan November sudah akan divaksin. Oh Desember. Ternyata yang November saya cari tahu, ada info mengatakan, oh itu hanya untuk tenaga medis dulu. Aduh tenaga medis November, berarti nunggu dong Desember, nggak bisa Natalan dong, bareng-bareng jemaat. Oh paling Desember awal. Oh ternyata Desember yaitu aparat keamanan dulu atau PNS. Lah terus kita kapan? Akhirnya ya paling Januari, Februari. Kemudian pernah saya lihat sebuah headline di sebuah berita elektronik. Lu disebutkan anak-anak kaum muda paling divaksin tahun 2022 katanya. Akhirnya ya janji-janji yang memang sulit untuk diprediksi, itulah yang seringkali membuat kita jadi kecewa, membuat kita menjadi lemah. Tetapi harus kita akui, termasuk kami para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, sedang menantikan janji, menantikan kabar baik yang paling ditunggu-tunggu adalah kapan supaya bisa segera divaksin dan virus corona ini bisa kita selesaikan. Puji Tuhan. Glad tidings unto you, kabar baik, berita sukacita untuk kita pada pagi hari ini. Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 13, Kisah Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-26 dulu. Lalu nanti kita membaca ayat yang ke-32, 26, lalu lompat 32, dan seterusnya. Saya bacakan untuk sidang jemaat yang ada di rumah beribadah, yang ada di lantai 1 dan kita yang ada di hall di lantai 2 ini. Ayat 26, Kisah Rasul 13.
Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Katakan amin. Ayat 32, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Katakan amin. Apa itu? Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi. Katakan amin. Digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai. Janji apa saudara? Janji yang kudus. Ada janji yang kudus, berarti ada janji yang kurang kudus atau kudus. Yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 38, jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Katakan amin. Ternyata salah satu kabar baik itu adalah pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Kabar yang baik, kabar sukacita, inilah yang ternyata dinanti-nantikan oleh manusia. Semua sedang menanti-nantikan ini. Dan salah satu dari yang dinantikan dari Allah, berita yang baik yang dimaksud adalah ayat 28 sampai 37 tadi, bahwa orang-orang percaya telah diberikan. Janji itu telah digenapi. Amin saudara. Hari-hari ini bulan Desember kan kita mau coblosan lagi. Mau pemilihan bupati, wali kota, ada yang memilih gubernur, pilkada serentak. Rencananya bulan Desember sudah ditunda. Sampai kepala desa kami pun belum diganti-ganti. Karena ditunda. Dan mereka sekarang terlihat di jalan-jalan sedang berjanji. Patung-patungnya itu loh. Gambar-gambarnya itu sedang berjanji. Sedang alim-alimnya semuanya. Sedang berjanji. Dan janji-janji mereka begitu manis-manis. Ada yang mengatakan jalan di Aloha sampai ke sampai ke Roma. Oh, enggak ada. Akan saya bikin tidak ada macet. Jalan dari Pulungan sampai ke Sedati. Sampai di mana air mengalir sampai jauh. Di situ ada pipa. Mereka sedang berjanji. Membuat janji ini dan itu. Tapi saya sudah punya pengalaman sebagai orang yang selalu di PHP. Apa PHP? Pemberi harapan yang palsu. Tetapi ayat 28 sampai 37 disebutkan Allah tidak sedang berjanji dan sedang ingin kampanye dan sedang ingin mengatakan akulah Tuhan kalian. Aku ini mengatakan aku akan berjanji lalu pilihlah aku. Jadi Tuhanmu. Pilihlah aku jadi Allahmu. Tidak. Dikatakan pada ayat 28 sampai ayat yang ke 37. Saya bacakan satu kabar baik untuk kita, untuk saudara dan saya. Pada ayat yang ke
32. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan, evangelion, kabar kesukaan, kabar sukacita atau Injil kepada kamu. Apa itu? Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah, apa saudara? Telah digenapi. Oh, hati saya bersukacita ngomong ini. Telah digenapi, bukan janji supaya dia bisa jadi Allahmu. Berjanji pilihlah aku supaya aku jadi Tuhanmu. No, bukan. Tetapi Allah lewat Rasul Paulus sedang memberitakan bahwa Allah telah menggenapi janjinya. Ini kabar kesukaan yang diberikan oleh Tuhan. Dan janji Allah yang digenapi itu adalah bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Rasul Paulus menjelaskan Allah telah menggenapi janji itu. Apa itu? Dilanjutkan pada ayat berikutnya bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Amin saudara. Saya tidak melihat di hati saudara, tidak melihat di raut wajah saudara senang tentang penggenapan janji ini. Saya ulangi sekali lagi. Rasul Paulus berkhotbah di Antioquia Pisidia. Dia katakan, saudara-saudara, Allah telah menggenapi janji itu. Janji apa? Bahwa Yesus telah bangkit dari maut. Kabar sukacita yang dimaksudkan pada ayat ini saudara, saya singgung sedikit. Dulu itu disebut evangelion. Evangelion, apa artinya? Evangelion itu adalah kabar sukacita atau Injil. Yang sekarang kita sebut Injil. Injil itu artinya adalah kabar sukacita, saudara. Kabar baik. Kabar yang memberikan pengharapan. Jadi artinya apa? Rasul Paulus pengen sekali sidang jemaat yang ada di Antioquia Pisidia itu mendengar kabar baik. Karena sudah terlalu banyak kita mendengar kabar buruk, bukan? Betul ya? Orang percaya, sidang jemaat, anak-anak Tuhan, masyarakat di seluruh dunia terlalu banyak mendengar kabar buruk. Lihat update corona. Apalagi, lihat WA, status WA dari tetangga. Lihat WA dari pasangan hidup. Aduh. Lihat WA dari anak. Aduh. Lihat Instagramnya pendeta. Aduh. Banyak kabar buruk di Antioquia Pisidia. Banyak kabar yang mengikat. Salah satunya apa? Ayat yang terakhir saudara baca. Saya singgung langsung pada ayat yang terakhir. Ini yang selalu mereka datang ke gereja. Yang selalu orang-orang di Antioquia Pisidia datang ke bait Allah di sinagog. Ini yang mereka dengar. Apa itu? Ayat 39. Mari baca sama-sama. 2, iya. Ya. Hukum Musa. Ada 638 paling tidak penjelasan dari 10 hukum Allah yang dibuat oleh Musa dan itu semua mengikat. Masuk rumah, cuci tangan. Cuci tangannya bagaimana? Ke bawah 5 kali, ke atas 3 kali. Susah sekali. Begitu mendengarkan di gereja apa yang disebutkan. Kabar penghukuman, kalau kamu nanti melangkah ke kanan, nanti kucingmu nggak bisa melahirkan. Kalau kamu pada hari Minggu melangkah 100 meter, maka kamu akan begini. Kalau kamu waktu puasa telan ludah tanpa sengaja, maka berkat Allah juga hilang tiba-tiba. Berat sekali hidup ini, kan gitu. Lalu Rasul Paulus katakan evangelion. Apa itu evangelion? Evangelion pada masa itu maknanya adalah kabar sukacita seperti seorang kaisar sedang datang, seperti raja-raja datang muncul di publik. Setiap kali raja muncul pada waktu itu, masyarakat sudah ngerti. Evangelion, evangelion. Begitu ada pengumuman, raja akan tampil. Termasuk raja-raja sekarang masih begitu loh. Begitu Raja Jepang mau keluar, ada kabar baik gitu.
Ternyata bawa cucu, baru lahir, cucunya ditampilkan. Masyarakat semua tepuk tangan. Ketika Ratu Elizabeth datang keluar dari kastilnya, Ratu akan tampil, begitu dia tampil begini. Oh, topi baru, model baru. Kecuali raja tetangga kita yang kemarin yang didemo oleh negara tetangga. Karena apa? Katanya karena di luar negeri terus, kita corona di sini, dia malah di luar negeri, kita nggak dipikirin. Tapi saudara perhatikan, saya ingin membawa kita pada ribuan tahun yang lalu ketika Paulus berkata, Evangelion. Artinya itu lain ketika kita sekarang, ayo dengar Injil, mana ada yang mau datang ke gereja? Coba, ayo kita dengar Injil. Dikira biasa-biasa kan? Oh, Injil di rumah saya banyak, ada 5. Bertumpuk-tumpuk. Injil ini maksudnya Alkitab itu tumpuk-tumpuk di lemari sampai berdebu. Ngapain? Kalau dulu, Evangelion, lari orang, woi, apa itu? Yang di sawah tinggalkan sawahnya, yang di pasar tinggalkan dagangannya, semua. Evangelion, ada apa? Kabar baik, kabar sukacita yang disampaikan oleh raja. Dan ketika orang-orang yang ada di Pisidia, Antioquia mendengar kabar baik apa yang disampaikan orang ini. Ternyata apa saudara? Yesus telah mati dan bangkit. Ini adalah janji yang dijanjikan oleh Allah. Yang disebut sebagai janji yang abadi. Saudara perhatikan, kabar kesukaan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus telah dicatat. Maafkan. Telah dicatat. Coba kita baca pelan-pelan ya. Ayat yang ke-34. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Lompat sedikit. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain. Saudara perhatikan. Jadi janji ini telah dicatat dalam beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab Mazmur. Dan salah satunya adalah ayat 36 itu dalam kitab Yesaya. Saudara perhatikan. Jadi janji ini sudah ditunggu begitu lama oleh orang Israel. Dinanti-nantikan. Kita baca satu ya. Tolong Nelson bacakan. Yang Yesaya. Yesaya 55 ayat yang ketiga. Orang-orang di Antioquia Pisidia sudah lama tidak mendengar jawaban atau janji ini digenapi. Tetapi ternyata ketika Paulus berkhotbah, dia ngomong, ini loh janji yang diberikan kepada Daud. Ini loh. Yesaya 55 ayat 3. Ya. Saudara perhatikan. Janji-janji inilah yang dinanti-nantikan oleh mereka. Perjanjian apa? Aku mau mengikat perjanjian yang abadi dengan kamu. Sekarang dalam pernikahan itu disebutkan janji setia, pernikahan yang sudah tidak usah ditutup-tutupi saudara. Banyak pernikahan yang telah mengingkari janji itu. Nanti ada yang berdalih kan. Mas, kenapa kamu mengingkari? Dulu kan janjimu begini dan begitu. Loh kan, waktu dalam janji itu kan tidak kusebutkan selama-lamanya. Iya kan? Aku berjanji akan mencintaimu dalam keadaan suka maupun duka. Aku akan memperhatikanmu ketika sakitmu, ketika lukamu, ketika dukamu. Kan tidak kusebutkan selama-lamanya. Pasangannya bilang, dibuka lagi rekamannya. Oh betul juga. Ini saudara. Paling takut yang menikah itu mengatakan sampai maut memisahkan. Itu yang kutunggu-tunggu. Tapi paling berat dikatakan. Karena apa? Tidak ada lagi kesempatan merevisi. Karena ini kan musim-musimnya revisi.
revisi, remedi, restorasi, renovasi. Ini adalah era di mana tidak suka diikat dengan janji yang abadi. Tapi Yesus, Allah mengatakan kepada Israel, aku akan mengikat engkau dengan janji yang abadi, dengan janji yang kekal. Lalu orang-orang yang ada di Pisidia, orang-orang yang ada di Yerusalem, seluruh Israel menantikan itu. Kapankah janji ini? Kapankah kita mendapatkan janji ini? Ketika Rasul Paulus berkhotbah di Antioquia, dalam Mazmur kedua sudah dicatat, dalam kitab Yesaya sudah dicatat, dan janji itu aku sampaikan berita sukacitanya telah kamu terima, telah digenapi di dalam kamu. Saudara perhatikan, saya ingin menjelaskan bahwa janji Allah tidak boleh dihalangi siapapun. Tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Saudara perhatikan pada ayat yang ketika mereka coba menghalang-halangi janji itu, ayat yang ke-20, ayat yang ke-29. Sudah ketemu? Ya, ayat yang ke-29, 1, 2, ya. Maaf, Kisah Rasul 13, masih kembali ke Kisah Rasul. Ayat yang ke-29. Mari kita baca sama-sama. 2, ya. Ayat yang ke-28, kita baca lagi. Sukacita ya, baca firman nanti imanmu bertumbuh. 28, 2, ya. Oke, saya bantu jemaat untuk memahami 2 ayat ini. Begini, waktu itu Yesus mau disalib ya. Mau disalib, imam-imam kepala, orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, jemaat-jemaat yang ada di Israel waktu itu, salibkan dia, salibkan Yesus, bunuh dia. Pilatus bilang, aku nggak lihat ada salah, pateni, pateni. Kalau ada orang Jawa waktu itu ya, pateni, pateni. Saudara perhatikan, janji Allah ingin digagalkan oleh iblis. Janji Allah ingin digagalkan oleh Herodes. Janji Allah ingin digagalkan oleh Pilatus. Janji Allah ingin digagalkan imam-imam kepala. Dengan cara bagaimana? Setelah diturunkan dari salib, kuburkan cepat-cepat, tutup dengan batu. Saudara mengerti? Ayat 29, sukacita sekali hati saya. Perhatikan cara Allah menggenapi janjinya ini untuk kita saudara. Ayat 29, saya ulangi lagi baca. Dan setelah, pelan-pelan. Dan setelah mereka menggenapi, saya salah baca atau enggak? Tepat atau salah baca? Saya ulang ya. Dan setelah Allah menggenapi, salah baca enggak saya? Loh, saya ulang, dilihat Alkitabnya ya. Dan setelah Allah menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia. Salah baca saya. Nggak ada Allah di situ. Mereka. Saya ulangi ya. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia. Itu yang betul. Loh, jadi yang menggenapi janji Allah itu lewat siapa saudara? Lewat ayat 28. Mereka menyalibkan Yesus. Padahal maksudnya apa? Ingin menggagalkan rencana Yesus. Dengan mereka disalibkan, dengan Yesus dikuburkan, ingin menggagalkan kebangkitannya. Saudara paham? Tapi semua rencana manusia itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan janjinya. Yang menggenapi janji Allah yang dijanjikan tadi adalah justru rencana orang jahat. Saudara bisa paham? Namanya Allah sudah berjanji, tidak bisa dihalangi oleh apapun. Bahkan kalau ada orang yang berencana jahat untuk engkau yang menerima janji, rencana jahat itu pun bisa Tuhan rubah
untuk menggenapi janji itu kepadamu. Amin saudara. Itu loh. Itu yang saya yakini. Jadi jangan main-main dengan Allah. Jangan coba menghalang-halangi pekerjaan Allah. Saya ulangi. Jangan. Bahkan ketika engkau berniat jahat pun, Tuhan bisa pakai, rubah itu jadi kebaikan. Itu sebabnya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saudara mengerti, engkau adalah orang-orang yang menerima janji itu. Jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang kepada Allah yang engkau sembah. Inilah Tuhanmu. Dia bahkan janjinya harus segera tergenapi. Bahkan ketika ada yang menghalang-halangi pun, sekalian dia bikin yang menghalangi itu untuk menggenapi janjinya. Wow, saya bilang Tuhan luar biasa. Siapa yang bisa menghalangi dia? Siapa yang bisa menghalangi Allah? Jangan bermain-main dengan Tuhan. Saya ulangi, jangan bermain-main dengan Allah. Lebih baik kita mengatakan amin kepada Tuhan. Lebih baik kita bersahabat. Lebih baik kita berkoalisi dengan Allah daripada jadi musuh Allah. Jadi ketika Allah mengatakan aku telah menggenapi janjiku lewat kebangkitan Yesus Kristus, maka saya mau mengatakan terima kasih untuk kegenapan janji itu. Jadi setiap saudara mendengar evangelion, saya ulangi apa tadi evangelion di Indonesia? Kabar sukacita atau Injil. Injil itu bukan kosakata kita. Injil itu dari kata evangelion. Artinya apa? Kabar sukacita. Jadi setiap kali jemaat mendengarkan Injil, janji Allah sedang digenapi lagi untuk hidupmu. Amin saudara. Lalu why? Lalu bagaimana dengan anak muda? Lalu bagaimana dengan jemaat yang tidak mau mendengarkan firman Allah? Nggak pernah janji Allah itu kesampaian kepadamu. Saya mau harus bilang apa? Rasul Paulus mendatangi Pisidia Antioquia. Dia berkhotbah, sekarang ini kamu telah menerima kegenapan janji itu. Orang-orang di Antioquia bersukacita. Kenapa? Selama ini yang mereka dengarkan, kalau kamu batuk, kalau kamu kurapan, kalau kamu ada kudis, nggak boleh datang kepada Tuhan. Kalau ini mati, kalau ini mati. Sekarang Paulus katakan, dia bangkit. Tidak pernah dijanjikan, bahkan hukum Musa tidak bisa memberikannya. Saya mau katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, terima kasih untuk janjimu yang tidak pernah gagal. Mungkin saudara gagal, pengen ini gagal. Dalam percintaan juga bisa gagal ya. Bisa toh? Bisa saja. Gagal menurut kita, tapi saudara perhatikan, janji Allah untuk hidupmu pasti digenapi. Amin saudara. Pasti digenapi. Corona tidak bisa menghalangi janji Allah. Tidak bisa. Apalagi bencana alam katanya akan datang tsunami 20 meter. 20 kilometer atau 20 meter tingginya. Kalau 20 kilometer sak langit ikut disapu ya. 20 meter. Tidak bisa menghalangi janji Allah. Janji Allah harus tetap digenapi. Pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-34, janji itu dibandingkan. Janji tentang Yesus dibandingkan dengan Raja Daud. Ini penting saudara, perhatikan. Ayat yang ke-34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Apa itu? Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus. Saya suka cita mendengar kalimat ini. Janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Tetapi Daud bagaimana? Sebab ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, tapi mangkat. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara perhatikan. Janji yang dituliskan dalam Alkitab, ternyata pikirannya orang Israel itu gini. Raja Daud kan sudah mati. Betul ya?
Raja Daud sudah mati. Padahal siapa Raja Daud? Adalah raja yang besar, King of King. Saudara tahu bendera Israel? Coba lihat. Bisa tunjukkan benderanya Israel? Ada. Jangan ini ganteng. Bendera Israel. Adakah? Oh ada. Kita tunggu dulu benderanya Israel. Wah, di Zoom sudah kelihatan. Nah ini perhatikan saudara. Ini benderanya Israel. Saya tidak ngomong warna-warnanya. Saudara lihat apa ini? Ini namanya Magen of David. Yang kita sebutkan bintang Daud. Ya, bintang Daud. Sebenarnya namanya Magen. Sesuatu yang magis, yang luar biasa dari Daud gitu lah. Nah, itu disebutkan bintang Daud. Sebabnya mereka membuat benderanya tahun 1948. Setelah mereka jadi sebuah negara, setelah lama nggak ada negara itu. Israel itu hilang dulu. Setelah dihancurkan, hilang. Begitu lama, lalu perang dunia menang Inggris dengan Amerika, lalu dipanggil balik. Muncul lagi negara Israel, 1948 dengan benderanya ini. Keajaiban dari bintang Daud. Jadi mereka ini sampai hari ini mengagungkan Daud, luar biasa. Tapi Alkitab mengatakan apa? Paulus bilang apa? Daud sudah mati, mangkat. Diserahkan kepada kebinasaan. Saudara baca ayat itu. Maksudnya bukan masuk neraka. Mati, dagingnya mati. Buktinya apa? Lihat gambar yang tadi. Gambar yang tadi saudara. Saya sudah jadi saksinya salah satu di dunia ini. Oh, ini kuburannya. Ini kecapinya. Ini loh ada, ini kain ungu tebal. Nah tenunan, nah ini kecapinya si Daud itu. Tapi nggak boleh dimainkan. Ini pendetanya. Saya sudah buktikan sendiri. Jadi mereka itu mengharapkan Daud yang baru, yang bangkit lagi seorang raja yang hebat. Rasul Paulus khotbah setelah puluhan tahun Yesus lahir di Bethlehem. Dia datang ke Antioquia Pisidia. Lah opo kon nganteni opo? Bintang apa yang kamu tunggu? Daud yang mana? Loh, bukankah bintang ini yang dulu sudah dilihat oleh orang-orang Majus? Aku telah melihat bintangnya. Memang simbol dari raja yang lahir di Israel selalu ada bintang itu. Mereka sudah lihat, lah opo, nunggu-nunggu Daud. Yesus lebih besar dari Daud. Ketika Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat, mereka baru sadar, loh, selama ini janji itu sudah ada di antara kita, sudah digenapi, tapi kita kok masih menunggu-nunggu sesuatu yang tak pasti. Mesias itu sudah datang. Mesias itu sudah lahir bahkan sudah bangkit untuk pengampunan dosa kita. Kabar baik yang pertama yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada manusia adalah bahwa janji itu telah digenapi. Janji itu digenapi. Bagi anak muda apa toh Pak janji Tuhan itu? Di Alkitab saya temukan. Anak-anak muda, masa depanmu sungguh ada. Amin saudara, kaum muda. Masa depanmu sungguh ada. Cintai Tuhan, jangan ragukan itu. Saya jamin oleh firman ini. Oleh firman ini saya mau katakan masa depan anak-anak Tuhan itu ada dan indah. Amin. Saya tidak pernah melihat ada anak Tuhan yang baik, yang sungguh-sungguh pekerjaannya tidak beres, tidak mungkin. Tidak ada kamus. Dia akan dituntun oleh Tuhan. Dia akan dituntun oleh Tuhan. Dia akan ditolong oleh Tuhan. Saya sedang berbicara tentang janji-janji yang jasmani yang bisa diberikan oleh dunia ini, saudara. Itu hal yang kecil maksud saya kan. Tapi saudara memiliki janji yang kudus disebut. Janji yang kudus dan yang dapat dipercayai.
masakan hal-hal yang jasmani, kamu akan sangat sulit. Saya tidak sedang teologi kemakmuran. Everything will be okay. Enggak. Tapi saya ingin menyampaikan satu kepastian. Bahwa anak-anak muda, masa depanmu itu masa depan yang indah. Kita orang-orang tua. Kita orang-orang yang sudah lanjut usia. Tidak terlambat. Pegang janji Tuhan ini. Kita sudah menerima janji itu. Janji apa? Yang kedua. Ini kabar sukacita yang kedua yang diterima oleh manusia. Ayat yang ke-38. Dan di dalam dia, Kisah Rasul 13 ayat 38, 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara. Oleh karena dialah. Oleh karena siapa saudara? Oleh karena Yesuslah. Saya ulangi. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara. Oleh karena Yesuslah. Maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oh, berkat rohani yang tidak pernah dijual di mart-mart yang ada, market-market, tidak ada. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak kamu peroleh, tidak dapat kamu peroleh bahkan dari hukum Musa sekalipun. Setiap orang percaya, kabar baik yang kita dengar hari ini saudara. Setiap orang percaya telah beroleh pembebasan. Beroleh pembebasan. Sangat ironis, sangat mengerikan kalau ada orang datang ke gereja tapi jiwanya terkungkung. Saya tidak pernah menemukan gereja itu menjadi hukum Taurat yang mematikan. Ini, itu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya, dosa jangan. Tapi, boleh. Kalau mimpin pujian itu nggak boleh ke kanan terus. Masuk neraka loh. Duh, ya apa sih? Kalau angkat tangan itu enggak boleh setengah-setengah loh di gereja itu. Harus agak tinggi sedikit. Bahaya yang di samping. Kalau enggak tinggi itu enggak sampai ke surga loh tangannya loh. Konsep gereja enggak begitu. Dihubungkan janji Allah ini. Kita beroleh pembebasan, freedom. Freedom di sini bukan ngawur. Tapi kebebasan yang dimaksudkan di sini yang pertama adalah bahwa kita karena Yesus kita beroleh pengampunan dosa. Ini seharusnya yang disampaikan di dalam gereja. Anak-anak muda, Alkitab saya menemukan berpakaian yang sopan dan rapi. Ala K-pop boleh Pak? Boleh, ukurannya apa? Sopan dan rapi, bersih, sopan dan rapi. Jadi boleh Pak K-pop? Saya enggak peduli K-pop atau J-pop. Rapi dan sopan. Iya kan? Karena mungkin hari ini dasi masih begini. Tahun depan dasi sudah ke sini kan? Loh iya kan? Tapi yang sopan. Iya, hari ini baju kotak-kotak masih laku. Minggu depan sudah lain lagi. Sudah pokoknya saya enggak mau ikut-ikut campur lah model-model itu. Pokoknya saya tahu ini. Apa? Pantas dan sopan. Ya. Kalau laki-laki sudah berpakaian wanita itu tidak pantas. Loh, itu disebut di Alkitab. Kita enggak perlu baca. Supaya kita mengerti arti kemerdekaan dalam Yesus ini. Di gereja, anak-anak Tuhan itu bebas dari dosa. Amin. Bukan ngawur. Tapi bebas dari dosa. Oh enggak boleh itu kalau imam-imam enggak boleh gulung tangan kayak gitu. Yang ganteng itu kayak gitu. Pada saat itu. Tapi tahun depan sudah lain lagi yang ganteng. Jangan keterlaluan, jangan berlebihan. Yang sopan, yang pantas. Itu Alkitab katakan. Lalu apa yang paling penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Kita telah beroleh pengampunan dosa. Luar biasa. Mereka mengagung-agungkan Daud.
Daud hebat. Daud adalah keturunan Mesias dari Daud. Kami menantikan Daud. Saya buktikan kepada saudara. Ketika Rasul Paulus berkhotbah, dia menggiring sidang jemaat di Antioquia Pisidia untuk melihat Daud tidak lebih dari Yesus. Lihat Mazmur 51, apa yang dilakukan Daud. Ini saudara. Mazmur 51 ayat 1 sampai 5. Mari jemaat bersaut-sautan kita baca. Jemaat yang wanita membaca ayat 1, yang pria membaca ayat 2. Perhatikan baik-baik. Anugerah Tuhan besar untuk kita. Mazmur 51 ayat 1 sampai 5, wanita dulu. 1, 2, ya. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, terus stop. Ini mazmurnya siapa? Ini namanya mazmur rintihan. Nyanyian, mazmur itu nyanyian yang disertai musik, tapi isi syairnya itu adalah minta ampun. Minta ampun. Yang pertama disebutkan, kasihanilah aku ya Allah. Jadi sambil menyanyi. Pasti lagunya bukan kayak tadi. Allah, kuda sih, enggak mungkin. Kasihanilah aku ya Allah. Ya enggak mungkin. Pasti mazmurnya ini pasti nyanyikan begini. Kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Loh gitu toh. Oh jadi gamelan ya. Ini mazmur tapi rintihan. Daud yang mereka agung-agungkan itu, dia sedang ngapain saudara? Minta ampun. Ayat 4. 2, ya. Ya. Waktu dia sambil menyanyi, lalu ada di belakangnya itu grup kornya itu, kalau ada grup kornya, ketika dia bilang, bersihkanlah. Semua akan bilang begitu. Bersih, bersih, bersih. Saking kotornya gitu. Ya. Tahirkanlah. Tadi kan sudah ke kiri ke kanan. Tahir, tahir, tahir. Saudara ngerti? Daud merengek-rengek, minta tolong hapuskanlah sekarang. Bersihkanlah aku. Sudah berapa kali Daud minta ampun? 2 ayat. Ayat berikutnya. Ini Daud. Oh saudara-saudara, kebahagiaan yang terbesar, saya ingin menggambarkan firman ini, kebahagiaan yang terbesar yang seharusnya dimiliki oleh manusia adalah apa saudara? Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Katakan amin untuk itu. Daud menangis, bahkan disebutkan aku telah menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Walaupun itu agak hiperbola, tetapi dia sedang mengatakan tidak berhenti menangis Daud ini. Sampai apa? Sampai ada kepastian Allah mengampuni dosanya. Lalu nanti Nabi Nathan datang mengatakan, Daud, dosamu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi anak yang sedang dikandung oleh dari hasil pelanggaranmu akan mati. Nangis lagi dia nanti setengah mati. Nangis meraung-raung. Tetapi dia setelah selesai mengakhiri hukuman itu, ketika anak yang dilahirkan oleh, yang kemudian diambil jadi istrinya itu mati, lalu kemudian segera dia mandi, lalu segera makan. Lalu dia katakan, jiwaku bersuka cita karena Tuhan. Ini yang seharusnya kita miliki. Anak-anak muda jangan bangga kalau ada gadget baru. Senang? Boleh. 1-2 hari saja. Bahagialah ketika engkau mendengarkan evangelion.
Salah satu dari kabar baik yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita adalah apa saudara? Oleh karena Yesuslah kita beroleh pengampunan dosa. Perhatikan kalimat itu. Oleh karena Dia, oleh karena Yesuslah. Tidak ada yang lain. Yang menyebabkan orang bisa diampuni dosanya. Tidak bisa dengan berzakat kamu. Dengan memberikan sedekah. Tidak bisa. Itu hanya akan menambah pahala, ya. Tapi untuk menghapuskan dosa, tidak bisa jadi Robin Hood. Tidak pernah dengar cerita Robin Hood? Katanya Robin Hood ini di film, nyuri, hartanya orang-orang kaya yang jahat-jahat itu diambil, lalu dibagi-bagi ke rakyat lalu dosamu dihapus, tidak bisa. Hanya satu, oleh karena kematian dan kebangkitan Yesus, dosa-dosamu diampuni. Oh puji Tuhan. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, Mazmur tadi masih. Ini yang diinginkan oleh Raja Daud. Ketika dia menangis, akhirnya dia mau mengakhiri Mazmurnya. Lalu dia mengatakan begini, ini yang kurindukan Tuhan. 1, 2, ya. Ya. Ya, terakhir. Oh. Ya. Biarkanlah aku mendengarkan kegirangan dan sukacita. Apa yang ditunggu oleh Daud? Kegirangan seperti apa yang membuat dia sukacita? Hanya satu, apa saudara? Pengampunan dosa. Dan pada hari ini sidang jemaat GPT Healing Insight, dengarkan baik-baik. Jika engkau percaya firman ini, maka hari ini berita pengampunan dosa ini bukan hanya jadi berita, tetapi telah menjadi kenyataan. Amin saudara. Telah menjadi kenyataan. Oleh karena Dialah dosamu diampuni. Oleh karena Yesuslah kamu menerima pembebasan dari dosa. Jadi orang yang merdeka. Saya senang lihat anak-anak muda di dalam rumah Tuhan atau kadang di pastori. Ketika mereka tertawa dengan sukacita, saya mengatakan, masa remajaku seperti mereka ini hilang. Karena apa? Dulu waktu saya beribadah, sudah didoktrin. Ketawa itu pun harus kudus katanya. Gimana kudus? Saya sukacita lihat anak-anak muda sekarang. Habis ibadah, mereka tertawa, mereka bergurau sukacita. Kenapa? Dosanya sudah dosa diampuni. Bukan berarti orang yang kudus itu harus. Apalagi mereka kan Instagram apa. Itu banyak yang bikin mereka ketawa. Aku juga ikut-ikut walaupun aku terlambat remajanya kan. Aku ikut juga. Merdeka dari dosa. Kita beroleh pembebasan. Ingat bukan ngawur. Saya sedang khotbah ini bukan ngawur. Tapi nikmati hidupmu. Pasangan suami istri di rumah juga begitu. Jangan karena suaminya cinta Tuhan, ikut Tuhan, jalan pun seperti Rasul Paulus. Begitu ketemu istrinya, dia bilang, Mas, jangan bilang Mas, Tuan. Ngasih makanan ke, demikianlah ini menunya dicampur ini, Tuan, silakan dimakan. Nah, jangan begitu. Hubungan ibu dengan anak, pendeta dengan jemaat, jangan begitu. Kita dimerdekakan dari dosa, hidupmu tetap seperti biasa, jalani aja. Jalani seperti biasa. Kalau ada sendal, pakai sendal. Pas pendeta datang, jangan lari, ya pakai sendal lah. Pendeta datang. Ada apa sih kamu ini? Ya, saking menghormati itu ya. Yang nggak boleh itu harusnya gini loh.
Ketika kita berbuat dosa, ingat pendeta, langsung berhenti. Berbuat dosa itu makan sendiri, nggak ngundang pendeta. Oh bukan. Lagi berbuat dosa, ingat pendeta, nggak dia lihat kok, nggak dia tahu kok. Itu yang nggak benar. Ini masa mengenai kehidupan sehari-hari aja, wih, bener lari gitu. Rasul Paulus berkhotbah, betul-betul hatinya sukacita. Jemaat yang mendengar itu hatinya sukacita. Oh ternyata Daud yang selama ini dia sudah mati, tidak mungkin bangkit lagi. Dan ternyata Daud pun pernah berbuat dosa. Dan dia juga memintakan pengampunan itu seperti yang dialami oleh jemaat di Antioquia pada waktu itu. Glad tidings unto you. Kabar sukacita untukmu hari ini. Yang pertama, sudah digenapi loh janji itu dalam Yesus. Dan yang kedua, Tuhan telah memberikan kepada kita janji pembebasan dari dosa. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita mau menaikkan syukur kita. Ku percaya janjimu ajaib. Terlukis, terukir di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan untuk semua janji firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dengan kekuatan dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya ajaib janji-Mu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku amin. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami aminkan janji-Mu. Kami pegang janji-Mu. Setia Kau nyatakan bagi kami jemaat-Mu yang sederhana ini ya Tuhan. Kau Bapa yang mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku percaya, ku percaya janji-Mu yang kudus, yang bisa dipercaya. Oh Tuhan, tambahkan iman jemaat untuk percaya Injil firman-Mu. Di dalam kekuatan hanya Kau Tuhan, segalanya bagiku. Ku percaya ya Tuhan, ajaib janji. Oh Tuhan,
percaya janji-Mu. Di dalam kekuatan hanya Kau segalanya, hanya Kau segalanya. Ku percaya janji-Mu. Oh amin. Mari berdirilah sidang jemaat. Mari berdiri. Janji Tuhan, pengampunan dosa. Anak remaja muda, berhentilah berdosa. Berhentilah berbuat dosa. Kita yang lanjut usia, anak-anak dewasa muda. Oh janjinya, amin. Saya tak akan ku bimbang, tak akan ku goyah, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Angkat tanganmu. Ku percaya janji-Mu. Oh Tuhan, kami telah terima janji itu. Genapkanlah Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan janji-Mu. Janji-Mu kepada kami masing-masing berbeda-beda. Kami berserah. Hanya Kau Tuhan segalanya. Segalanya bagiku. Amin. Ku percaya janji-Mu. Haleluya. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari angkat tanganmu lagi. Ku percaya. Ku percaya kepada janji-Mu Tuhan. Oh, tambahkan iman. Mari mbah-mbah yang lanjut usia, percayalah janji Tuhan. Tuhan Yesus mencintai-Mu. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Hanya Kau segalanya. Anak yatim, ibu-ibu janda, jangan ragu kepada Tuhan. Masa depanmu di tangannya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya semua firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, amin. Kita bersyukur. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami persilakan kepada pelayan persembahan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hidupku sekarang Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Haleluya, tak berubah cinta kasihku Tuhan selamanya kepadamu. Katakan bersama, hidupku sekarang. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah Tuhan, terimalah sekarang persembahanku. Korban yang harum, korban yang harum, yang menyenangkan
Tuhan. Kan ku sembah Yesus, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah Tuhan, tak berubah selamanya. Kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya, kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Bahkan kami telah memberikan persembahan kami. Berkatilah ya Bapa setiap tangan-tangan yang memberi. Kami juga berdoa kiranya setiap persembahan yang telah kami berikan dapat berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Biarlah mereka dapat mengelolanya dengan baik. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Dan kita juga tetap buat secara Zoom. Kemudian hari Minggu ada ibadah tempat ini jam 8 seperti ini. Dan bagi yang sidang jemaat yang masih belum bisa kami undang, tetap di rumah, tetap menyaksikan secara Zoom. Dan kami juga berterima kasih beberapa dari sidang jemaat yang sudah merespon untuk kita bisa bertatap muka secara Zoom masih ya. Yang terima kasih untuk responnya, karena kami tahu juga sebenarnya tidak ada yang bisa mewakili tatap muka seperti ini dengan Zoom. Kita bisa merasakan itu ya. Jadi bagi sidang jemaat yang tetap masih di rumah, kenapa kok belum bisa datang? Karena memang tempat kita tidak memungkinkan. Jadi kondisi daerah kita juga tidak memungkinkan ya. Beberapa dari mereka para pelayan Tuhan hanya bisa datang itu pun secara bergilir saja. Jadi untuk sementara bersabarlah masih di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Kami berbincang dengan Bapak Gembala. Kami akan coba atur waktu sebisa mungkin bisa mengunjungi sidang jemaat yang belum bisa datang beribadah, atau mungkin hanya kalau kita tidak bisa berdekatan mungkin hanya say halo aja, mungkin kami di mobil. Akan kami upayakan untuk tetap bisa bertatap muka ya, karena tidak ada yang bisa mewakili itu. Kalau dibilang secara Zoom atau secara langsung seperti ini, lebih baik beribadah secara langsung ya. Tadi sudah disampaikan lewat firman Tuhan, kita tidak tahu vaksin itu akan rata kepada kita semua atau tidak, tapi November sudah dijalankan, tapi kita tidak tahu kepada siapa saja. Tetap berdoa, tetap bersyukur, dan tetap bersukacita, karena kita juga sudah mendekati Natal ya. Dan kita akan berdoa dan bekerja sama dengan seluruh tim yang sudah ada di gereja kita untuk mempersiapkan Natal, bagaimana bentuknya, sehingga sukacita kita tetap sama seperti Natal-Natal tahun lalu. Itu saja yang jadi untuk kami, dan kami juga tetap membuka kesempatan kepada sidang jemaat yang mau memberi persembahan dan persepuluhan. Silakan menghubungi saudari bendahara Elfri untuk dikirimkan lewat bagaimana. Terima kasih untuk sidang jemaat sudah merespon hingga saat ini. Terima kasih, demikian pengumuman. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, kami tinggikan namamu. Segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu.
Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan yang telah memberkati ibadah kami pada Sabat-Mu yang mulia ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang menjalani hidup kami di akhir-akhir menurut perhitungan masa-masa pandemik ini Tuhan. Kami sungguh bermohon dan berharap pertolongan-Mu khususnya untuk sidang jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam mencari nafkah, di dalam sekolah anak-anak kami yang begitu sulit, pergumulan dan banyak peristiwa dan stres yang bisa mengganggu. Tetap kami percayakan, berilah kami kesabaran Tuhan untuk menantikan pertolongan-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa khusus untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian atau yang sekolah. Juga kami doakan dalam masa-masa sulit ini, Tuhan mereka juga terdampak, berikan mereka kekuatan, hikmat dan kesabaran. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang lanjut usia, Tuhan campur tangan terus memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera di dalam hati mereka semuanya. Mungkin kunjungan-kunjungan dari keluarga akan semakin sedikit, masih berkurang, tetapi biarlah oma-oma, mbah-mbah semuanya tetap sukacita oleh karena Tuhan. Berdoa Tuhan untuk ibu-ibu janda yang sendiri, anak-anak yatim Tuhan. Tuhan Engkau sertai, Tuhan Engkau pembela, pelihara hidup mereka. Berkatilah nikah rumah tangga sidang jemaat-Mu. Buatlah berhasil pekerjaan mereka. Buatlah berhasil yang dikerjakan tangannya. Kami berdoa untuk rencana persiapan Natal kami juga. Tuhan, kami mempersiapkannya. Apa yang terjadi, kami ikuti kehendak Tuhan. Tuhan campur tangan untuk panitia yang akan memikirkannya. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami berpisah, berkat-Mu curahkan, materaikanlah di dalam setiap kami semua. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, janji yang telah digenapi untuk kita, di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Dialah yang menyertai engkau sekalian. Dia yang mengayomi dan memberkati engkau hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. Kita responi Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai Bapak Ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.